Siul. Anak-anak kami mahir sekali bersiul. Sejak 6 bulan ini, mereka dengan asik membawakan siulan sebuah melodi yang ditirunya dari sebuah iklan rokok di televisi. Siul di kampung kami adalah hiburan. Kami dengan mahir bersiul lagu-lagu saluang, dendang, dan nyanyian dalam randai. Terkadang kami meratap dengan siul. 1-2 dari orang tua-tua di kampung kami memiliki siul pitunang. Kakekku misalnya adalah pesiul ulung. Jika ia bersiul di kala malam, itu pertanda ia sedang menggoda seorang wanita yang ia cintai. Jika sedang tidur, maka wanita itu akan bangun dibuatnya. Jika belum tidur, si wanita akan melangkah turun. Tak peduli hujan, petir, gelap gulita, ia akan terus berjalan mencari kakekku. Kini anak-anak kami juga pandai bersiul. Tapi bagi mereka siul hanyalah sekedar siul, tak lebih. Menurut ayahku, selain kakek, masih banyak pesiul ulung di kampung kami. Tapi yang sangat terkenal adalah seorang laki-laki bernama Domo Menandin. Domo hidup satu generasi sebelum kakek. Jika Domo bersiul malam, jangan ditanya lagi, seisi kampung tak bisa tidur dibuatnya. Siulnya menjadi roh oleh angin yang berhembus. Siul Domo bisa menghentikan hujan, tapi bisa mendatangkan petir. Karena itulah pada Domo sangat jarang mau bersiul. Tapi kata ayah, Domo akhirnya diusir dari kampung juga karena siulannya itu. Sejak peristiwa pengusiran itu, lelaki di kampung kami tak mau lagi bersiul sembarangan. Malah tahun-tahun pertama pengusiran Domo, sama sekali tak ada lagi lelaki yang mau bersiul. Menurut ayah, Domo diusir karena pada suatu malam ia memanggil seorang wanita dengan siulnya. Domo lupa, karena di kampung kami beberapa tahun lamanya dialah yang paling ulung bersiul. Maka malam itu ia sangat yakin siulannya akan membawa wanita impiannya ke sisinya. Ia lupa di balik pandan ada duri, di balik badan ada diri. Ada yang lebih tinggi dari pucuk, ada yang lebih tinggi dari langit. Begitulah seorang lelaki bernama Dubalang Sansai. Dari kampung tetangga, sudah lama mencari waktu yang tepat untuk mengadu ilmu dengan Domo. Malam itu, rupanya saat yang ia tunggu. Malam ketika Domo mulai bersiul, putaran waktu menurut Galah Selapan disebut mareh. Mareh adalah saat paling buruk untuk melangkah atau berbuat sesuatu. Domo lupa akan hal itu, tapi Dubalang Sansai tidak. Begitu Domo bersiul, dari jauh dengan kekuatan batinnya, ia pindahkan kekuatan si siul itu ke dalam diri Domo sendiri. Wanita yang dituju Domo dengan sendirinya tidak akan terpengaruh apa-apa. Seharusnya Domo berubah menjadi gila, tapi tidak. Ia memiliki ilmu lain, namanya pitalah bumi. Domo tidak gila, ia biasa-biasa saja. Tapi sayatan siulannya akan melantun dan berpindah kepada orang lain yang sedarah dengan dirinya. Domo adalah anak tunggal. Karena itu, Dubalang Sansai mengalihkan pengaruh siul itu kepada wanita yang dicintai oleh Domo, tapi terlarang menurut adat karena sepersukuan. Satu-satunya wanita sesuku yang diam-diam ia cintai adalah Putih Amban. Putih Amban adalah seorang wanita yang menjanda. Ia ditinggal mati suaminya. Putih Amban tersentak dari tidurnya.
Siulan Domo terus mendayu-dayu dalam gelap di tengah malam. Amban melangkah dari tempat tidurnya menuju suatu tempat. Siulan yang ia dengar sangat indah. Ia ingin menari, bernyanyi dan berdendang. Dan akhirnya ia sampai di tempat Domo. Pintu terkuak, berderit kecil. Domo menyambut dengan mesra. Lalu pintu ditutup lagi. Siulan terhenti tiba-tiba. Rumah Domo adalah sebuah rumah kayu. Lotengnya agak rendah. Di loteng itu, seekor cicak jantan bergegas mengejar cicak betina. Setelah berputar-putar, akhirnya dengan susah payah cicak jantan berhasil mendapatkan betinanya. Kedua cicak itu bergumul, bermesraan dan pada akhirnya kedua jatuh ke lantai. Menjelang subuh, Domo terperanjat. Ia pucat pasi, keringat mengalir dari tubuhnya. Putih Amban yang tak berkain menggigil. Lututnya goyah. Keduanya terseret ke sebuah tempat yang damai, tapi tiba-tiba berubah jadi neraka. Keduanya menangis. Sesuatu telah terjadi. Putih Amban yang menjanda telah terobati kehausannya. Domo lelaki jantan telah terlampiaskan nafsunya. Namun, bukan pada tempat dan orang yang tepat. Keduanya diam dalam bisu. Keduanya memarahi diri sendiri. Keduanya tak berani saling tatap. Keduanya ketakutan, sebuah ketakutan yang belum pernah mereka rasakan selama ini. Beberapa saat kemudian, terdengar suara dari luar rumah. Domo, keluar kau! Pisau tajammu kau gunakan untuk mencelakai orang yang seharusnya kau lindungi. Sebuah ucapan keras dan tajam terdengar. Domo, kau orang cerdik di kampung ini. Tapi cerdik kau jual, bodoh kau beli. Keluar kau, anjing. Lelaki tak tahu diri, keluar. Puluhan pemuda dengan kayu di tangan telah mengepung rumah Domo. Rupanya Dubalang Sansai lewat kaki tangannya sudah memberitahu kepada pemuda bahawa Domo mengurung Putih Amban. Wanita sepesukuan dengannya. Kontan saja pemuda bergerak. Dan ternyata berita itu benar. Usai orang kampung solat subuh, Domo dibawa ke balai adat. Para datuk-datuk berkumpul. Ada 30 orang datuk berkumpul sepagi itu. Acara mereka hanya satu, menghukum Domo. Ketua kerapatan adat membuka rapat dengan suara baritonnya. Telah terserak di bumi, telah terpancar ke langit, anak kemenakan kita, Domo, pesiul ulung di negeri ini, telah mencoreng arang di kening. Ia telah berzina dengan Putih Amban, wanita yang sesuku dengannya. Berzina itu sangat dilarang oleh agama. Al-Quran bertegas-tegas soal itu. Zina adalah dosa besar. Menurut agama kita, Islam, Domo harus dikubur setengah badan, diazab dengan cara melemparnya dengan batu-batu kecil setiap kita lewat di sana. Ia berzina dengan wanita satu suku dengan dirinya. Aib kita bertambah satu lagi. Berlipat-lipat dosa kita. Dialah yang harus memikul. Kita tidak akan bisa menghukumnya kerana hukuman manusia untuk dosa sebesar itu tidaklah cukup. Karena itu, Domo harus diusir dari negeri kita, kata kedua kerapatan adat, Datuk Palimo Melayu. Angku Datuk, Domo memang harus dipuang sepanjang adat. Ia tidak lagi menjadi anak kemenakan kita. Ia menjadi anak bin Cacak, anak bin Cacau, anak Singiang yang rimba. Kampung ini, negeri ini tidak boleh lagi ia injak. Kita suruh dia pergi sekarang, kata Datuk Kampai di pucuk. Bukan hanya Domo, tapi juga Putih Amban. Dia wanita tak tahu adat. Angku-angku di kampung kita ini, wanita apalagi bila dia janda, jika hujan harus dijemur, jika panas disimpan di atas rumah, tak sebutir pun akan dimakan ayam, kata Datuk Sutoh Kurena. Yang dimaksud Datuk ini, jika ada keramaian, jika ada pemuda sedang hilir mudik, maka anak gadis jangan disuruh keluar rumah. Sebab bisa disambarnya seperti ayam memakan padi di jemuran. Tapi perkenalkanlah ia keluar rumah jika pemuda sedang tidak ada, jika keramaian telah usai.
maka kesucian si gadis akan terjaga. Tapi oleh Putih Amban, tak hujan, tak panas, ayam jantan telah mencotok padinya sepuas-puasnya, sehingga membuat orang sekampung marah besar. Akhirnya diputuskanlah Domo dan Amban Suri diusir sepanjang adat dari kampung. Keduanya pergi entah kemana. Berpuluh-puluh tahun kemudian, cerita Domo dan Amban terus menjadi buah bibir di kampung kami. Peristiwa telah berubah menjadi sebuah monumen batu yang senantiasa mengingatkan semua orang kampung untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang adat dan agama. Tidak ada muda-mudi yang berpacaran. Tidak ada yang berani melirik wanita dengan iseng. Tidak seorang pun wanita remaja yang mau keluar rumah tanpa ditemani muhrimnya. Tidak seorang pun. Kampung kami berpuluh-puluh tahun kemudian berubah menjadi sebuah kampung yang saleh, yang taat. Penduduk takut akan dikutuk Tuhan sehingga mereka kuat beribadah. Pada satu sisi, peristiwa Domo dan Amban adalah malu yang tak tertanggungkan. Tapi pada sisi lain, ada hikmahnya. Wibawa para datuk, para ulama, orang Siak naik. Kata ayah, hingga dia remaja sampai beristri, hal itu masih berlangsung. Namun, kata ayah lagi, ketika aku lahir, kampung kami mulai agak berubah. Ini disebabkan para datuk yang tua-tua sudah meninggal dunia, ulama sudah banyak yang tiada. Penggantinya tidak ada, penghulu dibiarkan tidak diganti, ulama kosong, tidak ada kaderisasi. Akibatnya, norma-norma mulai longgar. Satu persatu orang mulai pacaran lagi. Mulanya sangat malu-malu dan disembunyikan jauh-jauh. Kemudian agak berani dan akhirnya berani benar. Mereka, pemuda dan pemudi, duduk di pinggir jalan. Maka mereka telah melanggar pantangan. Melanggar pantangan 13. Menurut ayah, seorang remaja putri, menurut adat tidak boleh berjalan sendirian di jalan raya. Tidak boleh membuka rambut kalau sedang berjalan. Tidak boleh keluar malam kecuali ke masjid dengan orang tuanya. Tidak boleh duduk di lepau. Tidak boleh berpakaian menyerupai laki-laki. Tidak boleh tertawa terkekeh-kekeh. Tidak boleh duduk di pintu. Tidak boleh duduk mengangkang. Tidak boleh memakai rok pendek. Serta sejumlah pantangan lainnya. Bagi yang pria, kata ayah, tidak boleh tidur di rumah tapi harus di surau. Tidak boleh merokok kecuali sudah balik. Tidak boleh duduk di lepau kecuali sudah pandai mencari nafkah. Tidak boleh mandi di pencuran kalau di sana sedang mandi orang Sumando. Serta banyak pantangan lainnya. Adat juga menegaskan, tidak boleh wanita kawin sesuku. Carilah jodoh ke suku lain. Piliang misalnya, kawinlah dengan orang Caniago. Koto kawinlah dengan Melayu dan seterusnya. Hampir semua pantangan itu, ketika aku kecil, telah dilanggar. Bila malam, kampung kecilku telah berubah seperti pasar. Anak muda dengan enteng berpacaran di pinggir jalan. Kemudian satu-satu di antara mereka melakukan hal terlarang. Banyak anak gadis yang hamil di luar nikah. Ayah ingat betul, mula-mula hanya satu. Kampung menjadi gempar. Pemuda dan tokoh adat rapat kilat, tapi tidak didapat kata sepakat. Ketika akan diputuskan pelakunya diusir seperti Domo dan Putih Amban, kedua orang tuanya protes. Akhirnya kasus itu dibiarkan saja. Sebulan kemudian hamil satu lagi. Lalu tak lama, hanya 2 pekan, diketahui lagi seorang gadis hamil. Berturut-turut seperti itu. Para datuk tak peduli lagi. Ulama juga tidak. Orang banyak berbisik-bisik. Kasus hamil di luar nikah akhirnya menjadi hal yang lumrah. Tapi tidak bagi ayah dan temannya Angku Malin.
Keduanya bertemu di rumahku. Waktu itu umurku kira-kira 10 tahun. Ayah berunding dengan Angku Malin, lalu keduanya bersepakat membuat grup randai. Anak-anak di sasaran Silik Pendika Kirai diajak bergabung. Mereka mau karena guru silatnya Kirai menyetujui. Berlatihlah mereka gerakan randai. Ayah dan Malin kemudian membuat naskah randai. Ayah menulis naskahnya, judulnya Putih Amban. Dengan tulisan Arab Melayu, ayah dengan lancar menuliskan naskah randai itu. Kisahnya tentu tentang riwayat hidup Putih Amban dan Domo Menandin. Dua orang kampung kami yang hampir 1 abad lalu telah berzina. Cerita randai diakhiri dengan terusirnya kedua anak manusia itu dari kampung. Tentu saja randai ini sangat syarat dengan pesan-pesan moral dan adat. Randai Putih Amban terkenal kemana-mana. Ceritanya rancak, nama ayahku naik, juga nama Malin. Pemain randainya juga terkenal. Namun, kisah dalam randai itu tidak mangkus untuk dijadikan nasihat. Tatkala randai dipertunjukkan di pusat kampung di malam hari, semua orang kampung keluar rumah untuk menontonnya. Di arena randai, ternyata para remaja saling berpacaran. Lalu mereka hilang secara berpasang-pasangan. Mereka tak tertarik lagi dengan randai. Mereka lebih tertarik menyelesaikan cinta mereka dalam semak-semak di belakang rumah penduduk. Randai yang dibuat ayahku akhirnya habis masa edarnya. Kini muncul randai baru. Naskah ceritanya didatangkan dari kecamatan. Tak tahu siapa yang membuat. Di situ ada pesan moral, tapi lebih banyak pesan pembangunan. Para pemainnya dapat honor yang memadai. Pakainya bagus dan sering dimainkan di kota, kabupaten, serta kecamatan. Randai kemudian jadi komersial. Sejak itu randai dibuat ayah lenyap. Kini ketika aku telah dewasa, malah sudah memiliki 4 orang anak. Anakku yang paling besar berusia 21 tahun. Siulan di kampung sudah jadi penyedap langkah. Bila sedang berjalan sendirian, siullah yang menemani. Tak peduli pria atau wanita, semuanya pandai bersiul. Dan siulan itu berasimilasi dengan tayangan televisi. Apa saja jenis musik yang muncul di televisi, kemudian dicoba dengan siul. Televisi telah merontokkan budaya kita, kata ayah padaku. Anak-anakmu yang menjadi korbannya, katanya lagi. Siul anak laki-laki tidak lagi berpetunang. Sebab untuk mendapatkan wanita tak perlu dengan petunang segala. Yang penting sekarang, seperti dicelotekan anakku, adalah rayuan, ketampanan dan uang. Sekarang ayah, cinta seperti itu tidak ada harganya. Tidak ada rasa malu. Teman-teman tidak memilikinya lagi, kata anakku. Segalanya memang sudah berubah. Kemarin ini ibu-ibu di kampungku berebut hendak melahirkan pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Kata mereka, anak yang lahir ketika itu akan menjadi anak milenium. Namun begitu tanggal 9 bulan 9 tahun 99 tiba, ternyata tak ada bayi yang lahir. Namun kemudian muncul pula keinginan baru di kalangan remaja, menikah tanggal 1 bulan 1 tahun 1. Namun lagi, yang membuat bulu kuduk merinding bukan hal itu benar. Melainkan kisah Domo dan Putih Amban sekitar 1 abad lalu, kini sudah menjadi hal biasa. Padahal dulu segalanya sangat tabu, kini menjadi tren. Bagai hujan menyapu pasir, segalanya tak berbekas. Tidak ada kelihatan hamil di luar nikah. Padahal remaja berlawan jenis sudah melakukan apa saja. Mereka telah lakukan segalanya. Remaja sekarang memang mahir menghilangkan jejak. Aku tahu di kota banyak dokter yang bisa membantu. Aku rindu randai, semacam randai Putih Amban. Tapi ayahku sudah teramat tua. Tidak ada lagi yang akan membuatnya. Padang 24 10 1999. Terima kasih. Khairul Jasmi.